Pernah nggak lu perhatiin kenapa banyak banget pengusaha sukses di Indonesia yang ternyata etnis Tionghoa? Padahal, mereka nggak semua lahir dari keluarga kaya. Banyak juga yang mulai dari bawah, tapi yang menarik bukan cuma hasil akhirnya. Yang lebih menarik adalah cara mereka melihat uang, cara mereka memperlakukan uang, dan cara mereka ngedidik anak-anak mereka tentang uang. Kita sering belajar investasi dari barat, tapi justru tetangga sebelah kita ini punya filosofi yang sering luput kita pelajari. Padahal ini bukan soal etnis, ini soal mindset. Dan mindset ini bisa lu tiru kalau lu mau. Mari kita bahas. Buat sebagian besar orang, apalagi di era sosial media sekarang, uang itu jadi alat validasi. Semakin mahal barang yang lu punya, semakin lu ngerasa berhasil. Semakin sering nongkrong di kafe mahal, makin kelihatan hidup lu naik kelas. Tapi buat banyak orang Tionghoa, terutama yang masih hidup dengan nilai-nilai leluhur, cara mikirnya beda jauh. Mereka nggak terlalu peduli gimana lu kelihatan. Yang mereka peduli, seberapa siap lu kalau badai datang. Karena hidup itu nggak datar, kadang stabil, kadang jatuh. Dan yang bikin orang bisa tetap berdiri, bukan gaya hidup tinggi, tapi kebiasaan nyiapin cadangan. Mereka tahu uang bukan sekadar buat hidup enak, tapi buat bertahan lama. Maka dari itu, mereka nggak gampang kegoda buat naikin gaya hidup. Mau penghasilan naik berkali-kali lipat pun gaya hidupnya tetap sederhana. Motor tetap motor lama, baju tetap kaos polos, makan tetap di warung yang sama. Tapi kalau lu lihat rekening mereka, tabungan kuat, aset jalan, usaha pelan-pelan berkembang. Ini bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka ngerti, flexing itu cuma bikin lu kaya di mata orang, tapi disiplin keuangan bikin lu kaya beneran. Dan menariknya bro, pola ini bukan cuma di kalangan tua. Banyak anak muda keturunan Tionghoa yang dibesarkan dengan prinsip ini. Dari kecil udah diajarin nabung, diajarin nahan keinginan, bahkan dikasih uang jajan mingguan bukan harian biar belajar ngatur. Intinya, uang itu bukan buat dinikmati sekarang doang, tapi harus bisa bikin lu aman nanti. Karena kalau uang cuma jadi alat buat pamer, ya habisnya juga cepet. Tapi kalau jadi alat bertahan, dia bisa tumbuh, bahkan bisa jaga banyak hal dalam hidup lu. Banyak dari kita waktu mulai bisnis langsung mikirnya gini, kalau nggak untung besar ngapain capek-capek? Atau gua harus cari peluang yang bisa langsung cuan gede. Tapi orang Tionghoa nggak selalu main di zona itu. Mereka nggak buru-buru ngejar untung besar, justru mereka lebih milih jalan yang kelihatan kecil tapi stabil. Prinsip mereka sederhana, sedikit untung, yang penting muter. Sedikit untung, yang penting jalan. Makanya nggak heran banyak toko kelontong kecil yang lu lihat di pinggir jalan tetap berdiri kuat puluhan tahun. Karena mereka nggak main harga tinggi, mereka main di volume. Sedikit untung per barang, tapi perputarannya kencang. Dan yang lebih penting lagi, mereka ngerti soal repeat order. Buat mereka bukan soal bikin orang beli sekali, tapi bikin orang datang balik lagi dan lagi. Karena dari situ sumber penghasilan jangka panjang lahir. Bahkan kalau bisnis mereka udah berkembang, mentalitasnya nggak berubah. Tetap mikirnya, gimana caranya biar usaha ini kuat di akar, bukan gede di atas doang. Karena pohon yang tinggi tanpa akar yang dalam gampang tumbang. Itulah kenapa mereka kelihatan slow tapi stabil. Jarang flexing tapi harta jalan. Karena mereka tahu, konsistensi itu lebih penting dari euforia sesaat. Banyak dari kita tergoda pengen cepet naik kelas. Pengen langsung beli rumah, mobil, gadget baru, buka usaha keren. Pokoknya kelihatan udah di level atas. Tapi orang Tionghoa punya prinsip yang cukup keras dalam hal ini. Bangun pondasinya dulu. Kalau pondasi belum kuat, jangan buru-buru naik. Pondasi itu bisa berarti banyak hal. Ilmu dan pengalaman, modal darurat, disiplin keuangan, relasi bisnis yang kuat, mental tahan banting. Mereka ngerti, rumah yang megah tapi pondasinya lemah, cuma butuh satu gempa kecil buat rubuh. Makanya banyak dari mereka yang gak buru-buru pindah ke rumah besar padahal uangnya udah ada. Gak buru-buru beli mobil baru padahal bisa. Mereka fokus dulu bangun, cadangan dana yang kuat, bisnis yang bisa jalan walau tanpa kehadiran mereka, relasi dagang yang bisa diandalkan. Baru setelah itu mereka naik. Dan ketika mereka naik, mereka gak gampang jatuh karena pondasinya udah kuat. Kita sering lupa bahwa kestabilan itu nggak seksi. Orang lebih suka hasil instan, lebih suka cerita sukses yang cepat. Tapi yang jarang dilihat adalah bagaimana orang-orang itu membangun dalam diam, menahan ego, dan tetap sabar di bawah. Orang Tionghoa yang sukses kebanyakan bukan karena hoki, tapi karena mereka sabar membangun pondasi,
ketika orang lain sibuk membangun pencitraan. Banyak keluarga mikir, tugas anak itu belajar yang rajin, nilai bagus, nanti baru cari duit. Tapi di keluarga Tionghoa, pendekatannya sedikit beda. Belajar tetap penting, tapi dari kecil anak juga dikenalkan sama realita. Uang nggak datang dari langit. Lu mungkin pernah lihat anak kecil jaga toko, bantu orang tuanya dagang, atau bantu ngitungin barang. Bukan karena mereka disuruh kerja rodi, tapi karena itu bagian dari pendidikan. Mereka diajarin bukan cuma jadi pemakai uang, tapi juga pembuat uang. Nggak sedikit yang dari kecil udah tahu gimana cara ambil untung, gimana cara ngelayanin orang, gimana sabar menghadapi pembeli cerewet. Dan pelajaran kayak gini bro, nggak diajarin di sekolah. Anak-anak ini tumbuh dengan mentalitas ngerti proses, bukan mental minta hasil. Mereka nggak gampang iri ngeliat temennya punya barang baru, karena mereka tahu, di balik barang itu, ada proses yang harus dilalui. Sementara banyak dari kita dibesarkan dengan narasi, yang penting belajar, soal duit, nanti aja. Akibatnya, banyak orang dewasa yang pintar teori, tapi bingung cari duit. Pintar ngitung laba, rugi di Excel, tapi panik waktu uangnya beneran habis. Pelajaran dari keluarga Tionghoa ini bukan ngajarin jadi mata duitan, tapi ngajarin bahwa uang itu bukan tabu, tapi alat yang harus dikelola. Dan semakin cepat anak ngerti soal ini, semakin siap dia menghadapi dunia. Satu hal yang bikin gua salut dari orang Tionghoa adalah mereka nggak gengsi mulai dari bawah. Nggak malu mulai dari toko kecil, dari gerobak pinggir jalan, bahkan dari ngangkat-ngangkat barang. Karena bagi mereka yang penting itu punya arah. Mereka percaya, nggak masalah hari ini kecil asal setiap hari ada progres. Lu jarang banget lihat mereka terlalu sibuk pengen kelihatan sukses. Nggak buru-buru pamer, nggak beli barang demi gengsi. Karena mereka tahu, yang benar-benar sukses itu bukan yang kelihatan kaya, tapi yang bisa terus bertahan. Sementara banyak dari kita kejebak mindset, langsung pengen hasil. Langsung pengen naik level, langsung pengen punya yang besar tanpa sadar pondasinya belum kuat. Begitu kena ujian hidup dikit langsung goyang. Orang Tionghoa lebih sabar. Naik pelan-pelan tapi konsisten. Gak gampang tergoda shortcut karena mereka tahu. Jalur cepat seringkali gak kuat lama. Dan ketika mereka naik dengan tenang. Karena mereka udah kebal sama capek. Udah akrab sama perjuangan. Jadi waktu dapat hasilnya mereka gak terkejut. Mereka udah siap. Lu pernah nggak ketemu orang Tionghoa yang punya toko kecil tapi ternyata asetnya miliaran? Atau orang yang penampilannya biasa aja, nggak neko-neko tapi bisnisnya banyak, tanahnya di mana-mana? Itu bukan kebetulan. Karena ada satu prinsip penting yang jadi fondasi hidup mereka. Uang itu disimpan, bukan dipamerin. Mereka nggak alergi sama hidup sederhana. Karena yang dikejar itu bukan pengakuan dari orang lain, tapi keamanan jangka panjang. Mereka nggak gampang silau sama tren. Nggak gampang lapar mata. Dan kalaupun mereka hemat, bukan berarti mereka pelit. Mereka bisa keluarin uang asal ada manfaatnya. Anak butuh les? Gas. Keluarga butuh alat kerja? Beli. Tapi beli jam tangan 50 juta cuma biar dilihat keren? Nggak penting. Kebiasaan ini bikin mereka financial resilient. Ketika banyak orang lain hidup dari gaji ke gaji, mereka punya tabungan, punya stok, dan punya plan jangka panjang. Yang menarik bro, mereka nggak peduli mau dianggap biasa aja. Karena mereka tahu, yang penting itu isi dompet, bukan isi Instagram. Dan inilah kenapa banyak dari mereka bisa stabil bahkan di tengah krisis. Karena dari awal mereka nggak terlalu tinggi gaya hidupnya. Nggak terlalu tinggi beban bulanan mereka. Sementara banyak dari kita masih kejebak mental, kalau nggak kelihatan sukses berarti belum sukses. Padahal, kaya yang tenang itu jauh lebih nikmat daripada kaya yang penuh tekanan. Cara pikir orang Tionghoa soal uang emang beda. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka udah turun-temurun dididik buat mikir jangka panjang. Mereka ngerti satu hal yang sering kita lupakan. Uang itu bukan buat dibanggain, tapi buat dikendalikan. Mereka nggak terlalu mikirin validasi dari luar. Yang mereka pikirin, gimana caranya besok keluarga mereka nggak kelaparan. Gimana caranya bisnis bisa jalan, anak bisa sekolah, dan masa depan tetap aman walaupun dunia lagi goyang. Dan yang paling penting, mereka nggak ngandelin satu sumber penghasilan doang. Mereka gerak, mereka nyoba. Mereka gagal tapi nggak berhenti. Gue nggak bilang kita semua harus jadi kayak mereka, tapi mungkin kita bisa belajar 1-2 hal dari mereka. Biar hidup kita nggak terus-terusan kejar pengakuan, tapi mulai bangun ketenangan. Karena ujung-ujungnya bro, yang bikin hidup tenang itu bukan uang banyak, tapi uang yang cukup dan cara mikir yang sehat. Kalau lu mau mulai benerin hidup pelan-pelan, gue udah nyiapin e-book premium buat lu yang pengen tumbuh, berkembang, dan ngerti cara ngatur hidup dengan lebih tenang dan terarah. Bukan teori kosong, tapi insight yang relate dan bisa langsung lu terapin. Dari cara mikir soal uang, bangun penghasilan pasif, sampai ngebasmi overthinking yang bikin stuck.
Isi kepalamu dulu baru isi dompetmu. Karena kalau cara mikirnya nggak berubah, hidup lu bakal muter di tempat yang sama terus. Cek semua judulnya di pin komentar. Mulai dari yang paling nyentil buat lu. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja, yang penting jalan. Kalau lu ngerasa video ini ngebuka sudut pandang baru soal keuangan, gue ajak lu buat terus belajar bareng di channel ini. Gue sering banget bahas soal mindset, uang, dan strategi hidup dengan cara yang sederhana dan membumi. Klik subscribe biar lu nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan seperti biasa, gue tunggu lu di video selanjutnya.